Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Saya Rindiani Hayati dengan NPM 2050640. Di sini saya akan membuat video pembelajaran mengenai vokal untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah seni musik sekolah dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi dengan Ibu Rindi. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Nah, berdoa di dalam hati mulai, berdoa selesai. Nah, anak-anakku yang Ibu banggakan, kali ini kita akan belajar atau membahas mengenai vokal. Nah, apa sih vokal itu? Vokal berasal dari kata bahasa Latin atau yang disebut dengan vokalis, yang berarti berbicara atau bersuara. Nah, vokal dalam seni musik adalah alunan nada-nada yang keluar dari suara manusia. Vokal merupakan jenis bermusik yang paling populer. Nah, karena dapat dilakukan dimanapun meski tanpa tambahan alat apapun. Setiap manusia tentunya mempunyai vokal yang berbeda-beda. Seperti Ibu dan kalian pun pasti berbeda-beda. Nah, teknik vokal adalah cara memproduksi suara yang baik dan benar, sehingga suara yang keluar terdengar jelas, indah, merdu, dan nyaring. Nah, ada 7 teknik dasar vokal. Di antaranya apa saja? Nah, yang pertama ada postur atau sikap badan. Nah, postur atau sikap badan adalah cara kita memegang instrumen vokal kita. Kalau kita belajar main gitar, yaitu kita belajar karena kan kita tuh begini ya. Nah, karena kalau buat vokalis, tangan memegang instrumennya adalah dengan baik. Itu berdiri maupun duduk adalah cara yang gampang. Nah, untuk mengingat lagu yang baik adalah cukup atau dengan kita bersikap atau dengan postur bangga. Gimana sih postur bangga itu? Nah, datanya seperti ini ya. Kita tidak perlu membusukkan dada, yang pasti tidak perlu membungkukkan wajah juga, tetapi wajah kita fokus ke depan dengan bangga. Nah, yang nanya Anda jangan kayak gitu ya, tahu aja kita pertahankan ke depan. Kenapa? Karena kita ingin organ pernafasan dalam badan kita ini berfungsi dengan leluasa. Lagi pula postur yang baik bikin kita terlihat profesional. Gimana, gampang kan? Nah, ini juga postur bangga nanti sama kamu. Misalkan kita bernyanyi di panggung, misalkan dengan lari ke kanan ke kiri, atau mungkin dengan berlutut kayak gitu, badan kamu akan mengingat terus postur bangga ini tanpa harus kamu pikirin lagi. Nah, itu namanya kemasuk memori. Yang kedua ada teknik pernafasan. Nah, teknik pernafasan adalah usaha untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian disimpan dan dikeluarkan sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan. Nah, pernafasan itu dibagi menjadi 3 jenis. Apa saja, Bu? Yang pertama ada pernafasan dada. Nah, cocok untuk nada-nada rendah, penyanyi yang mudah lelah. Nah, yang kedua ialah pernafasan perut. Udara cepat habis, kurang cocok digunakan dalam bernyanyi karena akan cepat lelah. Nah, yang ketiga ialah pernafasan diafragma, adalah pernafasan yang paling cocok digunakan untuk menyanyi karena udara digunakan akan mudah diatur pemakaiannya, mempunyai power dan stabilitas vokal yang baik. Selanjutnya ada teknik tone production atau yang disebut dengan yaitu cara memproduksikan nada tidak membebankan suara terlalu banyak di leher, tapi bisa bereksperimen tergantung situasi. Nah, yang keempat ialah intonasi, adalah tinggi rendahnya suatu nada yang harus dijangkau dengan tepat. Nah, di dalam istilah lain disebut dengan pitch atau dengan ketepatan nada. Dilatih kepekaan pendengaran dengan solfeggio atau menebak nada atau dengan bermain alat musik. Nah, syarat-syarat terbentuknya intonasi yang baik ialah pendengaran yang baik. Contohnya kita praktekkan ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, di, la, so, fa, mi, re, do. Nah, ikutin lagi ya. Misalkan dengan do, re, mi, fa, mi, si,
gitu ya contohnya. Nah, jika anak-anak perlu ngambil satu lagi aja, misalkan lagu yang simple, yaitu Potong Bebek Angsa. Nah, kita bisa melatih pendengaran kita. Jika pendengaran kita bagus, maka vokalnya pun akan baik. Yuk, kita nyanyi sama-sama yaitu Potong Bebek Angsa. Kita coba ya. Potong bebek angsa, masak di kuali, mama minta dangsa, dangsa 4 kali. Sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Nah, itu adalah contoh lagu yang mudah. Jika pendengaran kita bagus juga, maka pitch kalian otomatis akan bagus. Nah, yang kedua kita harus mengontrol pernafasan supaya vokal kita juga terdengar terkontrol. Dan yang ketiga yaitu rasa musik. Nah, yang kelima ada tempo, yaitu merupakan tanda yang digunakan untuk menunjukkan cepat atau lambatnya sebuah lagu yang diukur berdasarkan beats per minute atau BPM yang biasa disebut dengan ketukan per menit. Nah, yang keenam ialah ada teknik artikulasi. Nah, artikulasi ini adalah cara pengucapan kata demi kata yang baik dan jelas. Jika kita mempunyai artikulasi yang baik, maka kita dapat menyanyikannya juga dengan baik. Nah, cara melatihnya ya misalkan kita membaca berita, itu akan melatih artikulasi kita. Nah, yang ketujuh ekspresi. Nah, dalam bernyanyi juga kita bukan hanya sekedar menyanyi, tetapi kita juga harus mengetahui makna sebuah lagu tersebut agar tersampaikan kepada kita. Nah, misalkan kita akan menyanyikan tentang lagu Bangun Pemudi dan Pemuda. Nah, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Bangun pemudi pemuda Indonesia, tangan bajumu sing-singkan untuk negara. Masa yang akan datang kewajibanmu lah menjadi tanggunganmu terhadap nusa. Nah, segitu aja contohnya dari Ibu. Nah, lagu Bangun Pemuda ini mempunyai makna seruan kepada pemuda dan pemudi Indonesia untuk sedia melayani negara. Nah, pasalnya masa depan bangsa kini berada di tangan para pemuda-pemudi, sehingga pemuda-pemudi harus selalu bekerja keras dengan mengedepankan kejujuran dan keikhlasan. Nah, sekian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan mengenai vokal. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.